Dan ini sebenarnya tidak bisa ditangani dengan serius ketika menyangkut kepentingan oknum atau petinggi-petinggi. Tetapi kalau itu menyangkut persoalan yang lain, ini polisi sangat cepat bertindak. Maka berdasarkan ini saya katakan begini, kalau Pak Mahfud bilang, siapa yang tidak menganggap polisi Indonesia hebat? Oh, hebat-hebat, bisa bongkar sana perkara. Iya Bapak, Pak Mahfud, ya Polri itu hebat itu kalau menyangkut perkara-perkara kecil, cepat itu ditangkap, cepat sekali, hitungan menit. Tetapi coba Pak Mahfud, kalau itu persoalan narkoba, persoalan seperti ini, yang sekarang ini, Huta Barat ini, apa cepat, mandul. Otopsi, ya kan, untuk otopsi. Nah, memang kalau ini makin lama, ya itu tadi bilang makin lama nanti opini dan tebak-tebakan akan menjadi satu kenyataan, dianggap satu hal yang nyata, dianggap satu fakta. Oh, ini tambah ruwet lagi. Nah, ini juga tantangan bagi polisi. Masa sih polisi ini harus melindungi pembunuh? Kita semua tentu tidak mengharapkan polisi jangan sampai melindungi pembunuh, karena polisi ini adalah milik kita bersama. Harapan kita ada di polisi. Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam Pak Sto. Sehat semua Pak Ponto. Selamat malam. Malam Pak Sentemer. Mudah-mudahan sangihenya jangan tenggelam ya. Sange belum udah selesai. punya bendera sendiri, Ya. udah punya bendera sendiri, udah punya ini sendiri. Kita dukung itu Udah Pak. punya lambang Punya negara bendera sendiri. Jadi gini Pak Ponto, Pak Paul, ini adalah suatu peristiwa ya, yang bukan hanya diliput nasional, juga rakyat jelata, juga internasional. Jadi saya pikir sangat layak dibahas oleh kita-kita maupun rakyat jelata. Nah, dalam hal ini saya tidak menukik kepada persoalan-persoalan teknis ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Punto sama teman-teman. Tetapi saya coba menarik diri dulu dari masalahnya itu. Yang ingin saya soroti adalah perilaku daripada Polri ya, oknum lah ya, jangan institusi dulu. Perilaku daripada oknum Polri ini sebenarnya adalah salah satu petunjuk bahwa Polri ini ya oknum-oknumnya banyak tukang rekayasa. Soal bunuh-membunuh ini kan tukang rekayasa semua ini. Ya, ada yang disembunyikan, analisisnya kan sudah jelas. Tidak ada kejujuran di situ, pasti ada yang dilindungi. Ya kan? Ini salah satu contoh. Tapi kalau kita juga ke persoalan lain Bapak, katakanlah masalah narkoba. Hebat di Indonesia ini narkoba, mana ada pernah itu bisa diselesaikan? Tidak pernah bisa diselesaikan itu, karena di dalamnya sudah terlibat berkelindan satu dengan lainnya. Yang kedua lagi, masalah BNPT, teroris. Ya, itu kita dengar kemarin ini agak melebar dulu ya, saya ingin menyoroti bagaimana nih kejadian-kejadian ini sebenarnya tidak bisa ditangani dengan serius ketika menyangkut kepentingan oknum atau petinggi-petinggi. Tetapi kalau itu menyangkut persoalan yang lain, ini polisi sangat cepat bertindak. Maka berdasarkan ini saya katakan begini, kalau Pak Mahfud bilang, siapa yang tidak menganggap polisi Indonesia hebat? Oh, hebat-hebat, bisa bongkar sana perkara. Iya Bapak, Pak Mahfud, ya Polri itu hebat itu kalau menyangkut perkara-perkara kecil, cepat itu ditangkap, cepat sekali, hitungan menit. Tetapi coba Pak Mahfud, kalau itu persoalan narkoba, persoalan seperti ini, yang sekarang ini, Huta Barat ini, apa cepat, mandul. Jadi apa yang kita harapkan dengan begini? Saya sih berharap begini, saatnya Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi ingin meninggalkan legasi yang bagus, saatnya ini masalah Polri ini dibongkar habis-habisan. Ya. Kalau ini tidak selesai itu keluarkan itu listio itu, nggak ada urusan dia orang Solo atau orang Kristen, nggak ada urusannya, pecat. Itu satu. Yang kedua, itu semua direformasi, itu sistem penerimaan Polri mulai dari penerimaan sampai dengan pendidikan sampai nanti penempatan di mana dia berada.
Sekarang ini kan nggak usah lah, sudah rahasia umum. Bapak mau naik pangkat, setor dulu MM-an. Bapak mau jadi Kapolres, setor dulu bos. Bapak mau naik pangkat, sama saja. Artinya apa? Moral itu sudah rusak. Jadi saya berharap Pak Jokowi ini adalah momentum bagi Presiden untuk membenahi Polri secara tuntas. Jadi bukan hanya membangun infrastruktur daripada Indonesia ini, tetapi juga membangun ya suprastruktur atau lembaga negara itu Polri ini. Bereskan itu Bapak. Itu satu, penegak hukum. Ini hal yang sama Pak, di tingkat pengadilan pun sama saja perilakunya hakim-hakim ini, sama saja. Jadi kalau misalnya rakyat ini suatu saat nanti sudah nggak percaya, jangan marah, jangan heran. Di setiap perilaku penegak hukum, jangankan di pengadilan, di pengacara hukum juga banyak yang main dua kaki kok. Jadi kita jujur-jujur saja lah. Jadi ini adalah suatu persoalan bangsa, persoalan moral. Kita harapkan Pak Jokowi tidak ragu-ragu untuk bertindak. Sudah perintah ketiga tidak dilaksanakan, potong. Terima kasih Pak. Iya. Ya Pak Ponto langsung aja deh. Pak Ponto ini antrinya banyak tapi Pak Ponto aja langsung saja kepanjangan. Ini ada Jamila, Iya. Jimi Hendrik dan Amerika lagi Pak Robert. Karena kita sama memang, ya betul tadi kan saya sudah bilang, ini adalah batu ujian sama Pak Jokowi di akhir pemerintahan beliau. Yang ini harus ada penyelesaian yang tidak bisa ditinggal begitu aja. Nah, disinilah memang kalau saya sekarang kan berupaya untuk tidak menjadi lebih bagian dari Foggy itu tadi. Jangan menambah Foggy lagi. Makanya kita mencoba untuk menarik dari Fog itu, ditarik untuk menjadi fact itu, opini-opini yang ada. Yang orang sudah mengaku, oke, jadikan apa, yang foto yang katanya ada ya dilihatkan, supaya semakin jelas. Kalau tidak, itu akan semakin membuat kasus ini menjadi foggy terus. Dan memang sekarang terus bagaimana? Ya di sinilah Presiden dibantu dengan pembantunya Menko Polhukam, bagaimana ketegasannya setelah 3 kali ini, berapa lama menunggu? Silakan aja, mari kita lihat seperti apa. Karena di sana sudah ada, harus dibuka dan Panglima TNI sudah mulai dari sudah bilang oke, kita bantu khusus untuk apa kemarin itu otopsi, ya kan, untuk otopsi. Nah, memang kalau ini makin lama, ya itu tadi bilang makin lama nanti opini dan tebak-tebakan akan menjadi satu kenyataan, dianggap satu hal yang nyata, dianggap satu fakta. Oh, ini tambah ruwet lagi. Nah, ini juga tantangan bagi polisi. Masa sih polisi ini harus melindungi pembunuh? Kita semua tentu tidak mengharapkan polisi jangan sampai melindungi pembunuh, karena polisi ini adalah milik kita bersama. Harapan kita ada di polisi. Jangan sampai dia melindungi pembunuh. Karena ada yang mati. Jangan sampai tidak keluar siapa pembunuhnya. Ini kita semua harus mendorong. Ini tanggung jawab bersama untuk mendorong agar kasus ini bisa menemukan pembunuhnya. Kalau tadi dibilang ada luka sayatan, ada apa segala macam, ya itu semua sudah diupayakan cari jawabannya berdasarkan otopsi. Nanti setelah otopsi mari kita lihat otopsinya ini seperti apa pengumumannya. Apakah harus keputusan hakim ataukah dibuka? Kalau keputusan hakim, saya bisa kasih contoh, waktu saya tidak perlu keputusan hakim untuk membuka hasil otopsi. Nah, kalau sekarang ada itu, apalagi ini? Jadi sekarang jangan ada kegiatan-kegiatan yang menambah jumlah tanda tanya. Kan itu. Sudahlah, terbuka aja lah. Presiden sudah bilang terbuka. Semua rakyat, semua ini berharap semua itu terang benderang. Dilihat, bisa diterima oleh akal sehat, oleh semua rakyat Indonesia. Kan itu. Polisi itu ada milik kita bersama. Karena ini bukan karena polisi, tapi karena beberapa gelintir manusia yang ada di dalamnya ini. Jadi saya sangat yakin juga di dalam kepolisian ini terjadi
bagaimana pertentangan antara yang oke buka aja, yang satu jangan, buka jangan. Nah, itu akhirnya buka tutup ya. Untuk menghilangkan kemacetan gitu kan. Saya yakin itu, saya kira itu saja ya bisa. Gitu, Paul. Ya, luar biasa.